Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya. salam kebajikan. Rahayu. Sebelumnya kami dari kelompok 11, kami akan mempresentasikan mengenai geopolitik dan geostrategi Indonesia dalam perspektif wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Irsyad Koiri dengan 3 NIM digit terakhir 009 dan rekan saya. Saya Muhammad Zarobia dengan 3 digit yang terakhir 030. Dan saya Joyce Marsha Melody dengan 3 digit NIM terakhir saya 034. Langsung saja, di sini kami akan mempresentasikan lebih lanjut tentang materi yang akan kami bawakan. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari geopolitik itu sendiri. Geopolitik merupakan gabungan dari dua kata, yaitu geo dan juga politik. Nah, kata geo berhubungan dengan penyebutan suatu wilayah atau tempat, sedangkan politik berkaitan dengan kekuasaan serta kebijakan yang digunakan dalam menentukan arah bangsa. Dengan demikian, pengertian geopolitik dapat dipahami sebagai sistem politik yang mendasar kebijakan nasional pada kondisi geografis suatu bangsanya, seperti luas wilayah, letak maupun kepentingannya. Apabila kebijakan tersebut dijalankan dengan tepat, maka akan berdampak langsung pada sistem politik negara. Geopolitik juga menggambarkan bagaimana penyelenggaraan negara selalu terkait dengan wilayah dan juga ruang hidup bangsanya. Setelah itu, saya akan menjelaskan apa itu wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara sendiri secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan juga Nusantara. Kata wawasan bersumber dari bahasa Jawa yang berarti wawas dan memiliki arti pandangan, sehingga dimaknai sebagai cara memandang suatu hal, sedangkan kata Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau dan antara yang bermakna berada di tengah. Secara harfiah, Nusantara menggambarkan gugusan pulau yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan juga Pasifik. Dalam konteks modern, istilah ini dipakai untuk menyebut negara Indonesia. Baik, jika teman saya tadi sudah menjelaskan mengenai apa itu wawasan Nusantara, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Di sini ada 6 faktor. Langsung saja, yang pertama ada geografis. Indonesia memiliki kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan terletak di posisi strategis di antara dua benua dan dua samudra. Kondisi ini menuntut cara pandang yang mempersatukan darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah. Lanjut ke poin faktor sejarah. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia, terutama masa penjajahan dan perjuangan kemerdekaan, membentuk kesadaran dan pentingnya persatuan dan kedaulatan wilayah. Perpecahan di masa lalu menjadi pelajaran berharga untuk menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya, faktor sosial budaya. Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, adat, istiadat, dan agama. Keragaman ini mempengaruhi wawasan Nusantara agar bangsa Indonesia memiliki sikap toleran dan saling menghormati dalam bingkai persatuan nasional. Selanjutnya ada faktor politik dan ideologi. Dan selanjutnya ada faktor ekonomi. Dan terakhir ada faktor pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, yaitu penerapan wawasan Nusantara. Di sini ada 4 bidang yang harus diterapkan. Yang pertama ada bidang politik. Wawasan Nusantara, mengapa wawasan Nusantara harus diterapkan di bidang politik? Karena politik berperan langsung dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan stabilitas negara. Tanpa cara pandang yang menyeluruh, kebijakan politik berpotensi memicu ketimpangan dan konflik antar wilayah. Poin kedua, ada bidang ekonomi. Karena kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi antar wilayah jika tidak dikelola dengan sudut pandang nasional. Poin ketiga ada sosial budaya. Mengapa hal diterapkan di poin sosial budaya? Karena Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, sehingga diperlukan cara pandang yang menempatkan perbedaan sebagai kekuatan bangsa, bukan sumber perpecahan. Dan yang terakhir ada di bidang pertahanan dan keamanan. Mengapa? Karena luasnya wilayah Indonesia menjadikan negara rentan terhadap ancaman eksternal maupun internal, sehingga diperlukan kesadaran kolektif dan strategi pertahanan menyeluruh. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya langsung saja kita lanjut ke kedudukan wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara sendiri itu merupakan cara pandang
bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang utuh dan berdaulat. Nah, wawasan ini tuh memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini akan dibahas 5 macam. Nah, yang pertama yaitu ada Pancasila sebagai ideologi dan dasar filosofis bangsa, di mana nilai-nilai Pancasila ini menekankan persatuan, keadilan, kemanusiaan dalam memandang wilayah dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Yang kedua, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Hal ini itu berarti bahwa wawasan Nusantara itu dilaksanakan berdasarkan hukum dasar negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Lalu yang ketiga, GBHN sebagai pedoman kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Nah, pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata dan berkeadilan. Kenapa? Yaitu kita tuh juga harus tanpa mengabaikan persatuan bangsa dan juga kesatuan wilayah. Selanjutnya yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi dasar pemikiran. Nah, wawasan Nusantara itu membantu bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan demi menjaga stabilitas nasional. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu visi nasional sebagai pijakan membangun masa depan. Dengan wawasan yang utuh, Indonesia dapat melangkah menuju negara yang maju, berdaulat, dan sejahtera. Oke, selanjutnya, fungsi khusus wawasan Nusantara. Nah, ini tuh menjadi arahan dalam pertahanan dan keamanan. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, menjadi acuan dalam pengelolaan wilayah. Lalu yang ketiga, menjaga ketahanan nasional. Dan yang keempat, untuk menjaga pedoman pembangunan. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, ada pengakuan internasional atau dari dunia internasional. Wawasan Nusantara menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang utuh. Darat, laut, dan udara merupakan satu kesatuan. Hal ini diakui dunia internasional melalui hukum laut internasional, sehingga posisi Indonesia semakin kuat secara geopolitik. Yang kedua, ada memperkuat persatuan bangsa. Dengan wawasan Nusantara, perbedaan suku, budaya, dan daerah tidak menjadi pemisah, tetapi justru menjadi modal persatuan nasional dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, ada menumbuhkan kesadaran dan menjaga keutuhan wilayah. Wawasan Nusantara menanamkan kesadaran kepada seluruh rakyat bahwa setiap wilayah di Indonesia memiliki nilai strategis sehingga perlu dijaga bersama dari ancaman internal maupun ancaman eksternal. Yang keempat, luas wilayah sebagai modal kesejahteraan rakyat. Wilayah Indonesia yang luas dan kaya sumber daya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti di bidang kelautan, perdagangan, energi, dan juga pariwisata. Dan yang terakhir, ada mendorong pengembangan wilayah teritorial, yaitu wawasan Nusantara menjadi dasar dalam pembangunan wilayah yang merata, agar tidak terjadi kesenjangan antara pusat dan juga daerah, sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Lalu setelah itu, ada tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, ada tujuan keluar, yaitu untuk menjaga kepentingan nasional di tengah perubahan global, berkontribusi pada ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta memperkuat kerjasama antar negara. Tujuan ke dalam untuk memperkuat persatuan bangsa dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Baik, jika teman saya tadi sudah menjelaskan mengenai geopolitik Indonesia, di sini izinkan saya menjelaskan mengenai geostrategi. Apa itu geostrategi? Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu di PPT-nya, namun izinkan saya untuk menjelaskan lebih rinci. Geostrategi Indonesia dapat dipahami sebagai cara bangsa Indonesia menyusun dan menjalankan strategi pembangunan nasional dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, letak Indonesia yang strategis, wilayah yang luas, serta kekayaan alam dan keberagaman penduduk menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan nasional. Strategi ini disusun dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
Geostrategi Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, tetapi mencakup seluruh bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Melalui geostrategi, Indonesia berupaya memanfaatkan potensi wilayah secara optimal, menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, serta mendorong pembangunan yang merata demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di tengah tantangan regional dan global. Next, ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia dan Astagatra. Ketahanan nasional atau TANAS merupakan konsep dinamis yang menggambarkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG guna menjamin kelangsungan hidup serta tercapainya tujuan nasional. Konsep ketahanan nasional Indonesia bertumbuh pada Astagatra, yaitu 8 unsur yang menggambarkan kehutanan bangsa. Unsur tersebut terdiri dari 3 gatra, yaitu aspek alamiah berupa letak geografis, kondisi sumber alam, serta jumlah dan kualitas penduduk, dan pancagatra, yaitu aspek sosial meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Keduanya bersifat saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Oke, selanjutnya di sini menurut Suryo Hadi Projo, Astagatra itu berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan strategis nasional. Contohnya di sini ada 3. Yang pertama, pemanfaatan letak geografis Indonesia sebagai negara maritim. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi bonus demografi. Nah, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Astagatra itu bukan hanya sebuah konsep teoritis saja, tetapi juga alat analisis dan kerangka konseptual untuk memperkuat geostrategi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Geopolitik Indonesia itu berlandaskan terhadap wawasan Nusantara yang memandang darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, wawasan Nusantara itu menjadi pedoman moral dalam menjaga persatuan, kesejahteraan, serta pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu geostrategi Indonesia diwujudkan melalui ketahanan nasional, yaitu kemampuan bangsa menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Lalu ketahanan nasional itu didasarkan pada Astagatra, yaitu ada 3 gatra yang mencakup geografi, SDA, dan penduduk, serta pancagatra yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dan tantangan bersifat tradisional itu seperti pencurian ikan dan konflik perbatasan maupun non-tradisional yaitu bencana, serangan cyber, dan disinformasi. Kunci keberhasilannya yaitu mengelola Astagatra secara terpadu dan berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai geopolitik dan geostrategi Indonesia dalam perspektif wawasan Nusantara dan pertahanan nasional. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita bersama tentang pentingnya cara pandang kebangsaan dalam menjaga keutuhan dan arah pembangunan Indonesia. Saya, Muhammad Zarnobia. Saya Jais Marsalilagi. Saya bisa berdiri. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.